ketika pengumuman untuk SKD CPNS, pasti ada di instansi tersebut akan menerbitkan juga untuk tes-tes SKB itu apa saja tes-tesnya, sesuai dengan formasi-formasi yang teman-teman pilih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Tamara Pratiwi. Kali ini aku mau bahas seputar dengan SKB sesuai dengan permintaan teman-teman. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap persiapan untuk menuju SKB, teman-teman harus tahu dulu SKB itu apa. Ya, tidak memperpanjang mukrimah. SKB itu berhubungan dengan bidang, oke? Jadi jangan jauh-jauh belajarnya, pelajari saja tentang bidang. Nah, itu salah satu kuncinya. Kalau teman-teman nggak tahu tentang SKB itu apa, maka kita akan belajar ya susah kayak aku kemarin. Pas SKD-nya belajar semuanya hingga pusing. Jadi jangan sampai pelajari yang tidak-tidak. Pelajari saja tentang bidangnya. Itu udah salah satu poin untuk melangkah. Pertanyaan yang sering muncul, Kak, mulainya dari mana? Mulainya dari sekarang. Jangan tunggu nanti, karena waktu gak bisa diulang lagi. Kalau misalnya kamu bisa untuk sekarang, kenapa harus menyia-nyiakan waktu? SKB itu ujiannya apa aja? Tergantung formasi, instansi, dan kebijakan tahun ini. Ada yang formasinya mengharuskan kita cuman CAT saja, CAT SKB. Ada yang CAT plus psikotes, ada juga yang wawancara, ada juga yang pakai tes-tes yang lainnya. Jadi sesuai dengan instansi masing-masing. Kalau Kementerian Kominfo kemarin, gimana Kak? Kalau Kominfo kemarin itu ada tes SKB CAT, ada wawancara, psikotes, dan ya itu sangat menguras waktu. Tahun ini bagaimana cara kita mengetahui tes-tes itu Kak Ara? Nah, cara mengetahuinya adalah teman-teman, ketika pengumuman untuk SKD CPNS, pasti ada di instansi tersebut akan menerbitkan juga untuk tes-tes SKB itu apa saja tes-tesnya, sesuai dengan formasi-formasi yang teman-teman pilih. Contohnya saja Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo ini SKB SKB-nya aja itu ada yang CAT saja, ada yang CAT plus. Ujian ini gitu. Jadi lihat lagi instansinya, lihat lagi webnya, lihat lagi portalnya, lihat lagi pengumumannya. Coba dibaca-baca untuk SKB itu apa aja. Wajib dicek, jangan sampai enggak. Rugi, cara belajarnya gimana? Pelajari hal-hal yang berhubungan dengan formasi kamu. Formasi kamu misalnya peranata siaran. Peranata siaran itu siapa aja yang mendaftar, jurusan apa aja. Misalnya seperti broadcasting, public relation, ilmu komunikasi, ilmu sosial, misalnya seperti itu. Pelajarilah hal-hal yang berhubungan dengan jurusan-jurusan itu. Jadi jangan tutup mata dengan jurusan-jurusan yang lain yang ada di formasi kamu. Karena ilmu sosial tersebut ada juga pertanyaannya di SKB CAT. Jadi selain pelajari dengan jurusan kita, balik lagi ke masa lalu dengan ya S1-nya kita, maka pelajari juga dengan jurusan orang lain. Ya paling tidak dengan yang berhubungan dengan formasi kita. Misal peranata siaran, yang berhubungan dengan ilmu sosial serta peranata siaran apa? Jadi langsung dikaitkan. Jadi tidak perlu mempelajari ilmu sosial itu secara semuanya, tapi inti-intinya saja. Misalnya ilmu sosial itu berhubungan dengan apa, membahas tentang apa, dan bagaimana cara untuk menerapkan ilmu sosial tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada pertanyaannya di SKB CAT ketika tahun 2019. Pelajari tentang instansi. Nah, kemarin itu ternyata teman-teman, Kementerian Kominfo itu kan terdiri dari TVRI dan RRI. Nah, kalau teman-teman sendiri berhubungan dengan Kementerian Sosial, apa aja anak-anakan di bawah itu, kalau misalnya Kementerian Kominfo, itu ada soal yang berhubungan dengan TVRI, RRI, dan Kominfo. Jadi untuk teman-teman yang udah tahu instansinya, pelajarilah anak-anakannya atau hal yang berhubungan dengan instansi tersebut. Misalnya sejarahnya, atau mungkin yang berhubungan dengan tupoksi kerjanya, atau peraturan-peraturan tentang menegaskan kementerian atau instansi teman-teman. Jadi jangan sampai tinggalkan hal itu. Jangan lupakan juga tentang bagaimana kita sebagai ASN di dalam soal tersebut untuk bisa menerapkan hal-hal yang baik untuk instansi ya. Jadi lebih ke
bagaimana kita sebagai pekerja yang baik. Informasi yang aku pilih ini udah cari di Google, udah cari di YouTube, nggak nemu. Dua kemungkinan. Yang pertama karena emang informasinya baru, yang kedua karena memang belum ada mungkin CPNS sebelumnya membuat tentang pengalaman CPNS formasi kamu. Tapi kalau misalnya formasi itu baru, teman-teman, solusi mengatasinya adalah teman-teman tetap pelajari tentang jurusan dan cari tahu tentang yang berkenaan dengan formasi teman-teman. Nah, itu harus dicari tahu. Ya secara otodidak sih, secara sendiri, tapi balik lagi tidak jauh-jauh dari bidang. Ingat ya, SKB, seleksi kompetensi bidang. Jangan jauh-jauh dari bidang. Jadi pertanyaan dari satu soal itu kebanyakan tentang bidang kita. Selain untuk tupoksi-tupoksi kerjanya, apa aja pekerjaannya, apa saja kelebihan dan kekurangan pekerjaan tersebut ada. Jadi jangan jauh-jauh dari situ. Jadi nggak usah khawatir itu mau formasi baru ke, mau formasi lama ke, tetap pelajari tentang bidang, instansi, formasi kita, jurusan-jurusan berkaitan dengan formasi tersebut. Itu udah ada salah satu langkah untuk belajar. Terus bagaimana bisa kita lulus sementara saingan kita juga ikut SKB? Sabar. Ya sama aja ketika kamu ikut SKD, kan banyak juga yang ikut SKD, 1000-2000 orang, ternyata kamu sudah salah satu untuk menuju SKB. Ya caranya lulus ya belajar bagaimana. Kalau misalnya sudah belajar atau menemui kisi-kisi, kamu juga harus tahu strategi-strategi yang lulus CPNS tahun-tahun sebelumnya dengan cara mengontak atau chat orang-orang yang sudah lulus sesuai dengan formasi kamu atau Kominfo juga atau sesuai dengan instansi kamu. Kenapa? Ya paling tidak kita dapatkan informasi gitu. Kalau kita tanya dengan orang yang sudah ujian SKB besok atau sebelum kita ujian, bisa saja dia tidak akan memberitahu, dan itu adalah salah satu langkah belajar yang ya terlambat, bisa dibilang terlambat. Kalau misalnya teman-teman masih punya waktu sekarang, maka usahakanlah untuk mengontak orang-orang yang sudah lulus CPNS. Caranya adalah pertama, teman-teman bisa mengetahui yang lulus CPNS itu tahun 2019 misalnya, Kementerian Kominfo, chat aja kelulusan CPNS tahun 2019 itu di portalnya pasti ada. Nah, tahu nama-namanya, misalnya di Pekanbaru siapa aja yang lulus gitu. Nah, dicek tuh misalnya, kalau udah ada ketemu namanya langsung di DM aja orangnya. Kalau misalnya selalu respon, cari yang lain. Kalau selalu respon lagi, cari yang lain. Tapi kalau nggak ketemu juga orangnya sesuai dengan yang bisa merespon kamu lebih cepat, kamu bisa masuk ke dalam grup-grup Telegram yang membahas dengan SKB CPNS. Banyak. Terus formasi yang berhubungan dengan kesehatan atau cek fisik yang lainnya itu gimana kak? Ingat, sesuai dengan bidang, instansi, dan jurusan yang kamu lamar. Kalau misalnya kementerian atau instansi tersebut memberikan kisi-kisi, itu adalah hal yang anugerah terbesar dalam hidup kamu. Tapi kalau misalnya tidak atau belum memberikan kisi-kisi, maka pelajari sesuai dengan jurusan kamu, instansi kamu, formasi dan jurusan. Ingat ya. Atau misalnya contohnya tentang kesehatan atau bidan, nah itu teman-teman bisa langsung cek soal-soal yang berhubungan dengan sertifikasi. Jadi jangan sampai lewatkan hal-hal tersebut. Ingat ya, bidang. Ingat lagi kita review hal-hal yang kita bisa terapkan. Yang pertama, jangan mengulur waktu. Yang kedua, harus mulai dari sekarang. Yang ketiga, cari informasi seputar tentang formasi, instansi, dan jurusan-jurusan yang melamar di formasi tersebut. Yang keempat, jangan lupa untuk teman-teman bisa belajar dan menerapkan waktu. Ujian atau teman-teman mau bahas SKB yang lainnya sesuai formasi, komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.